Nah, jadi karena gue nggak tahu sistemnya seperti apa, ya udah, kupikir terintegrasi langsung ke handphone semua gitu, seperti yang biasa aku kerjakan selama ini. Jadi nggak pernah tuh ya kalau misalkan aku kerjain Canva itu langsung ada di handphone biasanya. Jadi kerjaan di laptop langsung ada semua di handphone. Tapi yang ini nggak ada. Ya sudah lah ya, apa boleh buat ya. Untungnya hari ini bukan alat Tritunggal ya. Kalau itu nggak ada, kita nggak jadi ibadah siang hari ini. Jadi ya, tapi ada hal yang penting juga di Taurus itu kita akan kupas di 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Kak Jevanya. Katanya dia mau bahas 666. Ya, dia mau. Dan mohon izin saya minggu depan akan ada pelayanan di tempat lain. Jadi terus dukung dan semuanya tetap bersekutu ya. Yang online ada yang ikut berapa orang? 570 orang. Satu, siapa itu? Buset, Gracio keren. Shalom Gracio, apa kabar? Acungkan jempolnya. Tetap saya tidak bisa lihat. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang puji Tuhan ya. Lelah. Ini adalah khotbah yang sekali lagi ini adalah sharing untuk menuju retret. Jadi yang enggak retret kasihan. Sekali lagi yang enggak retret kasihan deh lo. Pokoknya kesuruh banget deh retret. Bahkan kita belum ada aja keseruannya udah ada. Seperti iklan-iklan. Keseruannya udah ada, barangnya belum ada tuh. Hype. Ya namanya juga hype ya. Nah, jadi kita akan masih ada di dalam intro menuju retret reveal. Berbahagialah. Jadi ini pokoknya nih nanti pas retret semuanya akan tersenyum sampai kayaknya bibirnya tuh sampai pisah daripada mukanya. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang lelah. Ini khotbah sekaligus menjadi jawaban dari firman Tuhan ya untuk semua orang yang selalu ngomong lelah. Hidup lelah. Biasanya kalau ada orang ngomong hidup lelah, semua langsung ngomong, ya siapa yang gak lelah? Begitu ya. Jadi nanti kita akan coba sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan ini tentang lelah. Itu ya. Tapi sebelumnya ini akan ada sedikit hubungannya dengan apa yang kita pelajari di minggu lalu tentang belas kasihan Tuhan Yesus. Masih ingat teman-teman tentang belas kasihan Tuhan Yesus? Masih ya. Jadi dalam belas kasihan Tuhan Yesus kita ingat bahwa Yesus berbelas kasih kepada mereka yang seperti domba yang tidak bergembala. Betul? Kita mengingat itu. Domba yang tidak bergembala. Dan kenapa? Emang apa yang terjadi kepada domba yang tidak bergembala itu? Yang terjadi kepada domba yang tidak bergembala adalah lelah dan terlantar. Sekali lagi, seperti domba yang tidak bergembala, keadaan mereka adalah lelah dan terlantar. Dan kita juga tahu, kata lelah di dalam bagian itu, di dalam bahasa Yunaninya, itu ternyata artinya adalah pelecehan. Jadi mereka lelah karena dilecehkan. Siapa yang dilecehkan? Umat-umat Tuhan. Dilecehkan oleh siapa? Pemimpin-pemimpin agama saat itu. Dilecehkannya dengan apa? Tidak menggembalakan, tidak melayani dengan baik. Umat-umat Tuhan, domba-domba Tuhan, tidak dilayani dengan benar. Itu adalah bentuk pelecehan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan kepada domba-domba. Itu kita udah belajar minggu lalu. Sehingga yang kita tahu mereka menjadi lelah. Lelah itu mungkin ada yang mengaitkan dengan lelah fisik, lelah hati, lelah jiwa, lelah pikiran, dan lain sebagainya macam. Tapi sekali lagi itu adalah buahnya. Lelah fisik, lelah hati, lelah pikiran, lelah jiwa, itu semua adalah buahnya. Ada akarnya. Akarnya adalah karena mereka tidak dididik di dalam kebenaran firman Tuhan dengan benar. Sekali lagi, karena tidak dididik oleh kebenaran firman Tuhan dengan benar, maka mereka menjadi lelah fisik, lelah jiwa. Itulah makanya di dalam Mazmur 23 kita mengingat ya.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan ingat, itu kata depannya adalah ayat satunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita harus mengerti bagian itu. Jadi selalu ada kaitannya. Saat Alkitab antara bagian satu dengan bagian lain selalu ada kaitannya. Nah, lelah. Jadi siapa namanya tadi kita tahu bahwa ini dilecehkan oleh pemimpin-pemimpin sehingga mereka karena tidak mengerti firman, tidak tahu harus berlaku seperti apa, tidak mengerti tujuannya seperti apa, tujuan hidup mereka seperti apa. Akhirnya mereka menjadi lelah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah setelah orang-orang mendengarkan pengajaran yang sehat, digembalakan dengan baik, apakah domba-domba tidak bisa lelah? Itu menjadi pertanyaan. Dan apakah di Alkitab itu tokoh-tokoh Alkitab nggak ada yang lelah? Nah, kita harus memikirkan hal itu juga. Ternyata masih bisa lelah. Oke? Yang digembalakan juga bisa lelah. Tapi ntar dulu deh. Makanya kita harus ngerti. Kenapa Tuhan sampai kasihan sama domba-domba ini dengan kata lelah ini? Emang ada apa? Emang kaitannya apa? Ini yang perlu kita pikir baik-baik. Karena kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga lelah kok. Bahkan Yesus pernah waktu di Taman Getsemani dia ngomong kayak gini sama murid-muridnya. Hatiku sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Lelah banget kayak hidup. Nah, terus apa yang membedakan dia dengan manusia-manusia yang kayak kita ini? Ya kan? Nah, makanya ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa Yesus kasihan? Emang lelah dalam hal ini kaitannya dengan apa? Makanya waktu mempersiapkan bahan ini, saya merenungkan lelah dalam bagian lelah ini kaitannya dengan apa? Ini adalah kaitannya dengan bagaimana manusia memandang hidup. Oke? Lelah di dalam bagian ini yang Tuhan kasihan adalah lelah karena manusia salah memandang hidup. Artinya apa? Mereka memandang mati lebih untung daripada hidup. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk mati gitu. Kalau mati lebih untung daripada hidup. Makanya orang lelah-lelah ini bicara tentang pengen mati terus. Jadi melihat itulah yang sekarang kita harus mengerti gini. Kita sering membicarakan Injil. Kaitan Injil itu bicara dengan tentang apa? Kaitan Injil adalah dengan kehidupan. Setiap orang sudah dihidupkan dengan Injil. Oleh setiap orang yang percaya kepada Injil dihidupkan dengan Injil. Tapi pertanyaan gini. Apakah hidup itu artinya hidup di dalam Injil itu adalah hidup yang penuh dengan kemiskinan, kemelaratan dan tidak ada apa-apa? Bukan. Kaitan kehidupan yang Tuhan bilang, jika engkau percaya kepada Injil, kaitan kehidupannya selalu dengan hidup yang berkelimpahan. Makanya kalau ada orang yang lelah dan memandang kematian lebih menguntungkan daripada hidup, artinya dia salah melihat Injil. Artinya dia salah melihat Injil. Makanya lelah dalam bagian ini artinya apa? Salah di dalam melihat hidup. Jadi saking lelahnya, hidup dianggap tidak lebih berarti daripada mati. Mati dianggap lebih berarti daripada hidup. Nah, ini yang mesti kita sama-sama pikir. Apakah di dalam kelelahan kita lebih menginginkan mati daripada hidup? Karena merasa hidup, karena mati lebih untung daripada. Paulus ngomong kok mati adalah keuntungan. Ya tapi lihat dulu konteksnya. Paulus tidak menginginkan aku mau mati. Enggak. Paulus tidak menginginkan mati. Dia menginginkan Kristus. Artinya apa? Hidup. Ingat, kaitan Tuhan itu selalu dengan hidup. Betul gak? Ini yang berkali-kali kita sebagai orang Kristen gagal melihat. Gagal melihat Allah itu sebagai hidup. Nah, makanya coba kita sekarang, saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama berpikir gitu ya. Karakteristik gitu ya, karakteristik orang yang lelah sama hidupnya.
Karakteristik orang ini sebenarnya mungkin bisa ada kalau mau ditulis gitu ya di dalam satu kertas. Gue disuruh jalan-jalan katanya Well supaya lo aktif, supaya lo nggak ngantuk. Oh tapi katanya lo tadi udah tidur jadi lo udah nggak ngantuk harusnya. Nah jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat gitu ya. Kenapa akhirnya orang bisa lelah? Nanti kita akan coba mengaitkan semuanya dengan Injil juga. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat dan ini sebenarnya daftarnya bisa banyak, tapi daripada nanti waktunya habis cuma bikin daftar doang, setidaknya dari daftar ini pasti ada, satu diantaranya pasti ada kita gitu ya. Jadi kita akan melihat lelah. Kenapa? Apa sih yang membuat manusia itu lelah? Oke? Yang pertama, yaitu manusia kecewa dengan lingkungannya dan diri sendiri. Yang membuat manusia lelah itu kan pertama, kecewa dengan lingkungannya dan diri sendiri. Pernah nggak lo merasakan atau nggak melihat atau nggak mendengarkan cerita kayak orang tuh, gue udah berjuang loh buat keluarga gue, aku sudah berjuang untuk pekerjaanku, aku sudah berjuang untuk pasanganku, aku sudah berjuang buat semuanya, tapi hasilnya semua gak ada, nihil, nol. Capek, lelah hidup. Saya sudah berjuang untuk ini, nol. Berjuang untuk ini, nol. Hah? Lagi, hah? Capek. Gak ada orang yang ngerti gua. Bahkan kalau gue mau jujur, Tuhan juga gak ngerti lo. Kenapa? Karena lu udah punya desain sendiri. Yang bahkan Tuhan, apa sih lu? Mungkin ya, apa sih? Nah, apa sih? Iya, kenapa dia lelah? Karena dia menginginkan apa yang dikerjakannya semuanya harus sesuai dengan mau dia. Dan tujuannya harus sesuai dengan tujuannya dia. Apakah itu artinya hidup? Apakah hidup artinya life has to follow me? Apa sih bahasa Inggrisnya? Apakah hidup itu artinya hidup, sesuatu dikatakan hidup ketika sesuatu itu mengikuti aku? Apakah itu baru dinamakan hidup ketika semuanya sesuai sama aku? Apakah dikatakan hidup kalau keluargaku sesuai dengan desain di pikiranku? Apakah dikatakan hidup kalau semuanya, anak-anakku, belum ada yang punya anak, pekerjaanku sesuai dengan yang ada di pikiranku? Apakah dikatakan hidup kalau semua, bahkan gereja ini, sesuai dengan pikiranku? Apakah itu baru dikatakan hidup? Makanya orang seperti ini kecewa dengan lingkungannya. Dan kenapa dia kecewa? Sebenarnya intinya, kenapa dia kecewakan kepada lingkungannya? Karena dia kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa dia merasa kecewa dengan diri sendiri? Karena dia merasa semua yang dikerjakannya gagal. Karena tidak ada yang mengikuti desainnya dia. Paham? Itu satu. Yang kedua, kecewa dengan orang lain. Orang lain. Kalau tadi lingkungan dan diri sendiri, yang kedua sekarang kecewa dengan orang lain. Ini biasanya ditemukan di mana? Ini biasanya ditemukan dengan orang-orang yang kalau interaksi tuh suka ngomong, gue nggak bisa diginiin nih karena gue punya masa lalu yang kayak gini. Gue nggak bisa nih. Aku kayaknya sulit deh untuk seperti ini. Kenapa? Karena dulu orang tua aku ngeginiin aku, dikasih tuh daftarnya. Nih, jadi kalau mau relasi sama dia tuh kita harus tahu dulu nih, dia harus ketik dulu daftar traumanya dia. Ini traumaku. Ya, ini traumaku. Oh, gue nggak bisa gini. Atau dia kalau mau menjelaskan sesuatu atau melakukan sesuatu, gue ngelakuin gini karena gue dulu kayak gini, karena dulu orang tua gue kayak gini, karena dulu teman-teman gue ngeginiin gue, karena dulu pacar gue ngeginiin gue. Jadi di list semua traumanya tuh. Di list semua masa lalunya. Akhirnya apa?
Kalau nggak sesuai dengan list itu, kalau melanggar list itu, dia kecewa. Akhirnya apa? Lelah, nangis, jahat. Sekali lagi, apakah hidup itu dibilang hidup kalau sesuai dengan desainmu? Apakah hidup baru dibilang hidup kalau sesuai dengan desain kita? Halo? So, apa artinya hidup? Makanya orang-orang seperti ini, ada sih di PPT itu kemarin tuh, saya udah nulis satu pendapat dari teolog namanya Hendrikus Berkhof. Dia ngomong kayak gini, manusia zaman sekarang itu terlalu banyak kecewanya. Saking terlalu banyak kekecewaan, mereka jadi mempertanyakan eksistensi dari yang namanya hidup. Itu Hendrikus Berkhof. Manusia zaman sekarang terlalu banyak kekecewaan. Karena terlalu banyak kekecewaan, mempertanyakan eksistensi hidup. Hidup itu untuk apa? Hidup itu ngapain? Ngapain hidup? Lelah. Ngapain hidup kayak gini? Terus ya seperti itu. Punya daftar trauma, kita balik lagi kayak yang tadi ya. Punya daftar trauma, dikasih ke orang lain. Terus nanti seakan-akan ini ada hal-hal yang kamu itu ya kayak mau masuk sekolah ya, ada syarat-syaratnya. Kalau kamu mau berelasi sama saya, ini syaratnya. Sedangkan Tuhan, syaratnya apa sih? Kamu datang sama Tuhan, syaratnya apa? Ya datang. Kenapa kalau saya harus berelasi sama kamu, syaratnya adalah jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini, jangan itu. Ribet. Itu yang membuat hidup kita lelah. Terus yang ketiga, orang lelah itu gimana sih kelihatannya? Sudah tidak punya gairah di dalam hidup. Hidup tuh kayak gak bergairah. Sekarang pertanyaannya gini, waktu kita ditebus oleh Tuhan tuh kan memberikan kita kesukaan, kebahagiaan, sukacita. Artinya apa? Kita mau menikmati hidup. Kok bisa yang katanya kamu sudah bertobat, tapi ternyata tidak ada lagi gairah di dalam hidup. Yang namanya kesukaan, kebahagiaan, itu kan bicara tentang gairah. Kok bisa hidupmu seperti ini, flat, boring, membosankan, gak ada gairah-gairahnya. Ngapain hidup? Akhirnya lelah terus. Sekarang pertanyaannya, apa arti hidup yang demikian? Apa arti hidup yang penuh dengan kekecewaan dengan sekitar, yang penuh kekecewaan dengan orang lain, yang juga tidak ada gairahnya? Nggak ada artinya, makanya orang-orang kayak gini menjadi lelah di dalam hidupnya. Makanya sekarang kita akan belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Satu ayat aja yang kita bahas hari ini. Makanya khotbah ini 2 menit lagi kelar. Saya yakin kalian percaya sama saya, 2 menit lagi kelar. Matius 11 ayat 28. Simple, ayatnya simple. Matius 11 ayat 28. Hanya satu ayat saja kita bahas. Sudah dapat? Katakan lelah yang sudah dapat. Lebih keras lagi yang lelah. Kasihan lo semua. Ayat 28 ya. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Mungkin supaya lebih enak kali ya, supaya kita lebih menghayati pembacaan ini. Gue pengen ajak kita semua baca sambil membuka tangan seperti ini. Mungkin kalau lo bacanya begini, lo akan lebih mengerti. Ajakan Tuhan itu begitu manis. Sekarang dengan tangan seperti ini, nggak ngomong This is Brazil, bacalah kalimatnya dengan pelan-pelan. 1, di depan dada, nggak usah nengok-nengok. 1, 2 ya. Vini udah butuh tisu, Vini. Marilah kepadaku, hai kamu yang
letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan bahas dua hal dari bagian ini. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mari datanglah pada Yesus. Sekali lagi, mari datanglah pada Yesus. Ini adalah poin-poin seperti khotbah-khotbah orang tua memang. Tapi nggak masalah. Mari datanglah pada Yesus. Waktu belajar juga bagian ini dan saya mendapatkan poin ini, ada satu tokoh Alkitab yang saya ingat, yaitu Samuel. Saya juga, bukan ya, beda nih tokoh Alkitab. Jadi Samuel waktu itu dia diserahkan oleh mamanya ke Bait Allah. Tinggallah dia di Bait Allah. Di Bait Allah tiba-tiba di satu malam ada suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Jadi saya mau disclaimer dulu ya. Saya harus pakai banyak kata disclaimer supaya ngomong ngerti ya. Jadi saya mau kasih tahu dulu konteksnya berbeda antara ayat ini dengan ayat Samuel itu. Tapi yang mau ceritakan adalah tentang panggilannya, cara panggilannya. Perhatikan. Ada yang manggil Samuel. Samuel, Samuel. Apa yang dilakukan Samuel? Samuel keluar. Ketemu sama Imam Eli. Ya Bapak, kenapa? Kau panggil saya? Enggak. Tidur lagi Sarah? Gitu. Baik lagi Samuel tidur. Tiba-tiba suara kedua. Samuel, Samuel. Keluar lagi dia. Kenapa Li? Udah jadi Betawi. Ya Bapak, ada apa? Kau panggil saya? Enggak ada. Tapi di situ Imam Eli sadar. Kalau kau ada suara seperti itu lagi, bilang, ya apa ya? Pokoknya adalah kalimatnya dia disuruh merespon. Pada intinya seperti itu. Pada intinya disuruh merespon. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Samuel keluar dan gak langsung merespon? Karena dia gak tahu suara itu siapa. Ngerti gak? Marilah datang. Kenapa kita gak datang? Karena kita gak tahu suara itu siapa. Mungkin ada juga yang udah lelah datang sama Yesus. Tapi kadang-kadang kita punya pola pikir yang seperti ini. Saya mau memberi ilustrasi. Saya mau memberi 3 contoh manusia. Jadi di dalam bagian ini Yesus bilang, marilah, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini Yesus sedang memberikan ajakan dan memberikan garansi bahwa dia bisa melakukan apa yang dia katakan ini. Oke? Dia memberi ajakan, tapi juga memberikan garansi bahwa dia bisa melakukannya. Bahwa dia bisa memberikan kelegaan. Tapi kadang-kadang kita itu gak kenal siapa dia. Seperti saya mau kasih contoh 3 orang. Contoh 3 orang seperti ini. Misalnya, ada orang yang sebenarnya dibilang kaya, enggak. Tapi dia suka traktir-traktir orang. Nah gitu, suka traktir-traktir orang gitu. Jadi kadang-kadang juga ditraktirnya agak mahalan gitu. Ini orang pertama ya, suka traktir orang. Tiba-tiba satu kali dia datang ke refill terus bilang, guys, habis ini kita semua ke Kintan ya. Gitu. Guys, habis ini kita semua ke Kintan ya. Nah, karena kita tahu dia biasanya traktir juga bisa mahal-mahal dan juga dia biasanya emang royal, kita pertanyaannya apa? Serius? Tapi seriusnya kayak seneng kan? Serius? Ayo. Betul? Karena kita tahu dia emang suka traktir dan emang dia bisa. Tapi ada orang kedua. Orang kedua ini kaya banget. Misalnya punya 10 gedung lah di Setiabudi situ lah, nggak tahu lah. Pokoknya punya 10 gedung. Rumahnya ada 1000. Emang dia developer gitu ya. Emang developer. Nah, misalnya dia punya rumah banyak nih. Tapi nggak pernah traktir. Nggak pernah sama sekali, pelitnya setengah mampus. Tiba-tiba dia datang terus ngomong, teman-teman, hari ini kita makan Kintan ya. Semua kan bilang serius juga. Tapi seriusnya, hah serius? Betul gak? Betul gak? Dia kaya banget, tapi dia gak pernah memberikan sesuatu. Pasti kita akan mempertanyakan, hah serius? Yakin lu mau bayarin kita? Gua tahu lu sanggup, tapi lu yakin lu seroyal itu?
Ya kan? Dan ada orang ketiga. Ini sudah tidak punya uang. Biasanya kita yang bayarin. Terus dia juga emang gak pernah traktir. Datang dia. Hai guys. Hari ini kita makan kintan. Yang serius. Bener gak? Responnya bener gak? Seperti itu. Nah, pertanyaannya, Yesus sanggup gak? Yesus berbelas kasih gak? Tapi pertanyaannya, kita itu menjadi orang yang seperti apa? Apakah kita menjadi orang yang pertama gitu, yang ya Tuhan, dia langsung ayo gas, langsung datang sama Tuhan. Atau kita jangan-jangan kita malah meragu sama Tuhan karena kita pikir, masa sih lo baik? Masa sih lo baik? Atau yang ketiga, yang benar, ada kelegaan, ragu. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia baik. Karena kita tidak tahu dia siapa. Makanya ajakan, mari datanglah. Ini akan direspon dengan tepat oleh orang-orang yang mengenal siapa dia. Kita harus mengetahui ini. Dan ini juga ada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu apa? Bahwa dia memberikan garansi bahwa apa yang akan aku janjikan, engkau akan dapatkan di dalamku. Janjinya apa? Janjinya apa di ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi jawaban. Aku akan memberi jawaban. Jawaban atau kelegaan? Kelegaan atau jawaban? Jadi janji Tuhan apa? Janji Tuhan jawaban iya. Waktu kau berdoa akan datang, ya. Coba bayangin Lukas, kita buka Lukas. Lukas 24 ya, atau 21 ya. Di Taman Getsemani. 22. Sepertinya Lukas kurang begitu komplit. Coba Matius deh. Sorry. Ayat 38 coba kita buka ayat 38. 38 di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 38. Kalimatnya begini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Kayak orang-orang lelah itu ya tadi ya, yang memandang kayaknya kematian tuh lebih enak daripada hidup. Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan setelah itu. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apakah dia memang salah di dalam memandang hidup? Apakah Yesus salah di dalam memandang hidup? Makanya dia menariknya di sini, langsung di ayat 39, ceritanya Yesus langsung datang berdoa. Keren ya? Ini seperti menjawab Matius 11 ayat 28 itu. Mari datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Datang Yesus. Bilang apa Yesus? Pakai maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan nanti di dalam kitab Lukas, kita buka Lukas sekarang. Di dalam Lukas di situ baru ada Lukas 23 tadi ya. Di dalam Lukas 22. Di dalam Lukas 22 kita baca ayat 42 dan 43. Di sini teksnya berbunyi demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dan apa ayat 43? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Sesuai enggak dengan Matius 11 ayat 28? Apakah diberikan jawaban yang sesuai dengan kemauan? Tapi yang diberikan apa? Kelegaan.
Kelegaan ini seperti apa? Seperti rasanya hari, misalnya ini di dalam bahasa Yunani-nya tuh pengertiannya itu kayak gini. Misalnya lu ada banyak kerjaan hari ini. Harus ngerjain banyak hal hari ini. Terus udah gitu banyak masalah juga. Tapi ternyata di tengah-tengah itu semua ada yang bilang udah nggak usah. Gue udah selesain semua buat lo. Pernah nggak ada orang yang seperti itu? Itu kan leganya setengah mampus ya. Kayak nah leganya tuh seperti itu perasaannya. Kelegaan yang Tuhan berikan tuh seperti itu. Memang tidak selalu berkaitan dengan akan dijawab ya. Tapi datang kepada Tuhan ada kelegaan. Itu jaminannya. Makanya Yesus pun dia bilang hatiku sedih sekali seperti mau mati. Tapi dia datang sama Bapa dan dia ngapain? Ada malaikat yang memberi dia kekuatan. Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Kalau datang sama Tuhan, itulah yang terjadi. Makanya buat orang-orang yang tadi, 3 contoh orang tadi, masih ingat? Orang-orang yang kayak ngomong, marilah kepadaku, terus ngomong, serius. Yang serius. Kedua orang itu adalah yang datang dengan pemikiran, kalau aku datang sama Yesus, aku pasti dapat jawaban. Ya emang itu lagu-lagu karismatik ya. Kristus jawaban. Nyanyikan Kio bersama saya. Dalam hidupku. Nah itu. Lagu-lagu kayak gitu. Jadi kita kayak kedoktrinasi. Oke, Kristus jawaban. Makanya nanti kalau ada soal ulangan semua jawabnya Yesus, Yesus, Yesus. 1 tambah 1, Yesus. 2 tambah 2, Yesus. Karena Yesus jawaban dalam Kristus. Nah itu ya. Jadi ingat, yang diberikan apa? Kelegaan. Makanya, mari datanglah kepadanya. Dan poin kedua, apa yang akan kita pelajari? Yang letih, lesu, dan berbeban berat pasti datang. Saya nggak akan ngomong tentang akan. Itu bukan sebuah. Kenapa saya tidak menggunakan kata akan? Karena yang saya tahu, Tuhan adalah gembala yang baik, yang mengumpulkan dombanya. Jadi yang letih, lesu, berbeban berat, pasti datang. Bukan akan, pasti. Pertanyaannya, letih, lesu, dan berbeban berat ini apa? Apakah lelah-lelah hidup ini? Dan ternyata di dalam Alkitab dan di dalam beberapa tafsiran yang saya baca, ini yang membuat khotbah saya harus ulang. Saya udah bikin gara-gara baca beberapa tafsiran, jadi saya ulang. Letih, lesu, dan berbeban berat ini berkaitan dengan dosa. Sekali lagi, letih, lesu, dan berbeban berat ini berkaitan dengan dosa. Jadi orang-orang yang merasa, yang tahu bahwa dia letih, lesu, dan berbeban berat oleh karena akibat dosa, pasti datang kepada Tuhan. Makanya orang-orang yang datang kepada Tuhan bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang sekedar mencari jawaban, tapi mereka adalah orang yang letih, lesu, dan berbeban berat yang kayak, aduh udah gak bisa lagi. Karena akibat dosa. Nggak bisa lagi deh. Nggak mau gue hidup kayak gini terus. Nah sekarang pertanyaannya gini. Masih ingat dengan tiga contoh yang pertama? Ada orang yang, kenapa orang itu bisa lelah? Karena kecewa dengan lingkungannya dan diri sendiri. Yang kedua, kecewa dengan orang lain. Yang ketiga, tidak punya gairah hidup. Nah, bagaimana dengan mereka? Saya mau memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang ini. Jika Anda itu orangnya, perhatikan ini baik-baik ya. Jadi gini, orang yang pertama tadi kecewa dengan lingkungannya dan diri sendiri. Dia berpikir bahwa hidup itu harus ngikutin mau dia. Jadi keluarga itu dia desain harusnya kayak gini, semua didesain harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Semuanya harus seperti maunya dia. Saya mau bilang itu dosa. Karena hidup harusnya maunya Tuhan. Maka engkau sedang bermain menjadi Tuhan.
Mengapa engkau lelah? Karena kau menjadi Tuhan di dalam semua bagian hidupmu. Kau tidak percaya dengan kedaulatannya. Kaulah yang memegang hidupmu sendiri dan hidup semua orang. Akhirnya apa? Kau lelah dengan pikiranmu sendiri. Kasihan kau. Bertobat. Sadarilah, hidupmu tergantung Tuhan. Hidup orang lain tergantung Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan yang kau inginkan itu terjadi, sadari, itu dari Tuhan. Syukuri dan nikmati itu. Syukuri dan nikmati itu. Karena apa? Hidup itu, sekali lagi, hidup yang diberikan Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan. Siapa sih yang gak mau menikmati kelimpahan? Siapa yang gak mau? Orang-orang seperti Anda yang gak mau menikmati kelimpahan. Orang-orang yang mau mendesain hidupnya, semuanya, bahkan gereja, itu sesuai dengan desainnya sendiri. Itulah mengapa lo lelah. Karena lo bermain menjadi Tuhan. Bertobat. Lo disuruh memberitakan Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Ngerti gak? Ini yang kita tuh kadang-kadang suka kebablasan gitu ya. Apalagi dengan semua kebisaan kita, apa segala macam, semua pemberianmu, stop. Kau bukan Tuhan, kau bukan juru selamat. Coba pikir baik-baik. Dan kau ingin mendesain semuanya seakan-akan kalau nggak ada kau, semuanya nggak baik-baik aja. Hai, orang-orang seperti itu, hai. Saya mau bilang sama Anda semua yang mungkin hari ini ada yang seperti itu. Sebelum kau lahir, mereka juga baik-baik aja dengan keadaannya seperti itu. Sebelum kau menjadi superhero buat orang-orang ini, buat semua manusia ini, mereka masih hidup. Bahkan sudah, mungkin orang tuamu, mungkin kalau kau punya desain kayak gitu, orang tuamu sudah punya rumah. Kau mikir-mikir kayak gitu, kau belum punya rumah. Kau lelah bro. Makanya, pertama, stop bermain menjadi Tuhan. Selama engkau bermain menjadi Tuhan, kau menjadi lawannya Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak suka dengan orang yang menjadi sama seperti dia. Yang dalam arti ini melawan ya, mau melawan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang penuh dengan luka-luka masa lalu. Yang selalu bawa, gue dulu diginiin nih, gue dulu seperti ini. Gue gak bisa diginiin karena gue punya masa lalu yang seperti ini. Buat orang-orang seperti ini, saya mau tanya sama Anda. Setelah Anda dilukai, apa yang akan Anda lakukan? Setelah Anda merasa terluka, oleh karena orang berlaku salah sama kamu, apa yang Anda lakukan? Anda akan cari pembenaran dari orang lain bukan? Yang bilang kayak, kamu bagus, kamu tenang aja, kamu cukup, kamu baik-baik aja, bertobat. Bukan kamu yang harus dipuji. Dengar itu. Kamu gak layak dipuji. Yang harus dipuji itu Tuhan. Orang-orang kayak gini tuh harus pujian sebenarnya. Kenapa lu bawa-bawa luka, kasih ke orang supaya lu dipuji gitu? Kenapa lu berbuat demikian? Lu mau jadi Tuhan, dipuji juga. Stop. Bertobat. Kamu sadar gak? Yesus tuh kalau dibilang traumanya dia lebih banyak mungkin daripada kita ya. Siapa yang di sini yang pernah dipaku tangannya? Siapa yang pernah dipaku tangannya? Ada yang pernah dipaku? Kita coba, kalau dia nggak trauma. Ya kalau dia nggak trauma, keren loh. Harusnya lebih trauma siapa? Ray waktu itu ya di mana di TikToknya sempat naik tuh kan, terus sempat dihujat-hujat oleh agama-agama lain. Nah, dia sempat agak goyang juga tuh. Yesus dihujat sama iblis, langsung sama iblis. Ini masih sama perempuan berkarung sorban. Ini Yesus langsung sama iblis.
Tata surya kejahatan kalau bahasa anak TikTok. Tata suryanya kejahatan gitu. Lalu trauma Yesus. Gue kayaknya udah deh, gue gak mau pelayanan lagi deh. Gak bisa. Aduh. Langsung nyanyi, sampaikan pada Oza. Aku sayang Oza Rangkuti. Kita menjadi apa namanya, yang melawan Gen Z, mental health issue, SJW. Canda ya guys. Nah, diperhatikan orang-orang seperti ini, orang-orang ini harusnya kalau engkau menyadari, kalau engkau terus perhatikan perkataan Paulus kayak gini. Dia ngomong, aku sudah melupakan yang ada di belakangku. Konteksnya dia saat itu memang dia itu adalah seorang ahli Taurat yang luar biasa. Ngerti nggak? Dia ahli Taurat yang paling tinggi dan dia bilang ini semua tuh sampah gitu. Sampah. Tapi pertanyaannya gini, apakah dia cuma melupakan itunya doang gitu? Semua bagian-bagian hidup itu dia juga lupakan harusnya. Ngerti nggak? Kadang-kadang tuh kita ya merasa Kristen dengan berpikir bahwa kita udah meninggalkan, wah pride gue tinggalin, tapi sakit-sakit hati gue masih bawa. Gimana sih lo jadi Kristen? Harusnya lo semua udah tinggalin, disalib, ngerti nggak? Kalau lo bilang lo Kristen, kesombongan, sakit hati, dosa-dosamu, semua tinggalin di situ. Masih aja dibawa-bawa 1 biji 2 biji. Kalau pride, kesombongan, membuat kita menjadi seperti Tuhan. Apa bedanya dengan luka-luka itu? Bukankah kita juga menjadi seperti Tuhan dengan luka-luka itu? Maka yang perlu kamu lakukan apa? Bertobat. Sadari ini, itu dosa. Itu bukan sesuatu yang wajar. Kalau dibilang trauma masa lalu itu adalah semuanya adalah itu wajar buat hidup manusia, sudah dicontohkan oleh Yesus. Yesus tidak mencontohkan itu. Itu bukanlah bagian dari manusia baru. Ingat ini. Jadi kalau lu udah pakai manusia baru, ya jangan lagi pakai manusia lama. Gak bisa, gue gak bisa. Kenapa lu menghancurkan relasimu dengan semua trauma-trauma atau hal-hal di masa lalu? Selesaikan, ampuni, bertobat. Itu yang benar. Kadang-kadang orang-orang kayak gini tuh mencari teman-temannya, itu sekali lagi ya, mencari untuk dikuatkan gitu. Hey, kamu nggak datang sama Tuhan di dalam garis pertama. Harusnya kamu datang dulu sama Tuhan dong. Nah itu, makanya orang-orang kayak gini, mereka bukanlah orang yang letih lesu dan beban berat. Karena Tuhan tidak di tempat pertama. Karena merasa doa itu tidak cukup. Karena merasa baca Alkitab itu tidak cukup menguatkanku. Iya apa iya? Paham semuanya? Makanya yang letih lesu dan beban berat. Makanya sekarang saya mau mengajarkan itu semua dosa. Datang sama Tuhan. Tuhan, ternyata apa yang aku lakukan selama ini semua adalah dosa. Datang sama Tuhan dengan seperti itu. Dan inilah yang membuat hidupku letih, lesu, dan beban berat. Oleh karena ini adalah dosa dan ini akibat dosanya Tuhan. Ampuni aku, tolong aku supaya aku bisa melawan ini setiap hari. Ingat, waktu kau bertobat, belum tentu itu semua langsung loss gitu aja. Bisa aja kau itu harus melawannya setiap hari. Makanya itu harus dilawan setiap hari pikiran-pikiran seperti yang tadi. Bukan perlawanan sekali-sekali, setiap hari. Makanya yang letih, lesu, dan beban berat, kau harus tahu, ini kaitannya dengan apa? Dosa. Akibat dosa adalah kita menjadi seperti ini. Kau sadar gak? Hidupmu berantakan karena apa? Karena dosa. Dan kau selalu nyalakan orang lain. Lihat dirimu, berkaca pada Kristus. Datang pada Dia. Dan lihat, ternyata aku berdosa. Coba, kalau kita pikir baik-baik. Pernah gak kita disinggung sampai kayak gini nih tentang hal-hal seperti ini? Nah makanya coba pikir. Sebenarnya jangan-jangan kita tuh hanya kita tuh hanya bicara atau berpikir tentang salib itu
Hanya sekedar sesuatu yang luas banget gitu. Oke, dosamu sudah diampuni. Iya, terima kasih Tuhan. Tapi hal-hal kecil dalam diri kita kurang pretelin. Makanya harusnya salib itu, ingat ini, Allah itu adalah terang. Saking terangnya, sampai tidak ada lagi kegelapan yang akan tertutup. Maka kalau ada satu bagian yang masih tertutup, artinya kita jangan-jangan masih berbalik daripada dia. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh bertobat. Nah ini baru dari satu hal. Jadi kita harus ngerti, lelah itu artinya apa? Memandang hidup tidak lebih baik daripada mati. Apakah Tuhan menciptakan manusia untuk mati? Apakah hidupmu sekarang hanyalah hidup yang menunggu mati? Hidupmu hidup yang seperti apa sekarang? Apakah hidupmu sudah hidup? Atau hidupmu sudah mati? Atau kau sudah mati sebelum mati? Please, pikirlah. Makanya, kenapa kau tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan? Jangan-jangan kau sudah mati sebelum kau mati. Dan memang benar berarti total depravity ya. Kehancuran total, mati. Ya lo gak ngapa-ngapain. Yang lo jaga dosa-dosa lo doang. Makanya hidupmu lelah. Paham? Bisa dimengerti semuanya? Puji Tuhan ya kalau bisa mengerti. Sampai sini aja khotbah pada siang hari ini. Tidak panjang kan? Sangat menyenangkan ya. Minggu depan sekali lagi Jevanya akan menceritakan tentang 666. Sambil mempersiapkan persembahan, jangan lupa kita akan ada